Perusahaan ini berdiri sekitar tahun 1940-an. 1940. Ya, kurang lebih 1940-an. Dulu yang mendirikan adalah kakek saya. Ya, kakek saya itu dari Yaman. Yaman. Ya, dari Yaman. Namanya Umar bin Mubarak bin Bisir Nahdi. Nah, dulu beliau itu datang untuk syiar agama. Ya, dia jadi dari sana. Kalau orang dulu kakek itu datang terus soalnya awalnya cuma mau cari senjata, karena kan di sini kawasan perang waktu itu ya Mas ya. Itu kan waktu penjajahan Belanda itu kan senjata di sini banyak. Kalau cuma cari senjata mau bawa ke Yaman. Nah, tapi begitu dia masuk ke sini dengan melihat kondisi kehidupan di masyarakat sini yang kurang islamik gitu ya, jadi orang belum begitu mengenal tentang Islam, itu dia tertarik untuk syiar agama. Waktu itu beliau ketemu dengan Kiai Haji Bakir Saleh dari Kauman Jogja, ketemu di Masjid Besar Kauman. Waktu itu beliau Jumatan, karena waktu itu kan orang-orang asing kan sangat sangat terpantau kan. Dia sholat, ditanya sama orang itu, diajak bahasa Indonesia, bahasanya kacau, diajak bahasa Jawa nggak bisa. Tapi bahasa kok ada campur-campur Arab. Nah, kebetulan orang-orang itu memanggillah pada Ustadz Bakir ini, yaitu Bakir Saleh. Ustadz Bakir kok ada orang asing diajak baca terpatah-patah bahasa Jawa nggak bisa. Nggak ini sama Ustadz Bakir. Diajak ngobrol, begitu melihat nggak ada bahasanya itu. Lalu sama Kiai Bakir Saleh diajak bicara dengan bahasa nyambung lah akhirnya. Nah, begitu nyambung diajak pulang, yaitu sampai bahkan beliau itu dulu sampai beristri orang pribumi waktu itu. Ya, itu sebelum tahun 30 mungkin ya. Sampai berkembang, akhirnya dia mencari suatu daerah yang masih terisolir. Daerah ini kan di peta dulu nggak ada. Ya, kalau dulu bahasanya daerahnya daerah Wedigenser. Ya, dan yang dulu kayak bekas sungai gitu loh. Ya, jadi sangat terisolir. Nah, suatu waktu itu ya Mbah Umar ini itu tinggalnya di daerah Bantul. Daerah Bantul, dia sering jual kain atau benang di pasar-pasar itu. Suatu ketika dia di daerah Pasar Pandak, itu dulu depan rumah sakit Gili ya. Sekarang rumah sakit Gili itu depannya, kan itu pasar hewan di situ. Dia di situ melihat salah satu Chinese atau Cina itu membawa sapi besar. Dia curiga, Cina buat sapi buat apa? Oh, Cina itu biasanya dia dagangnya dagang apa kayak kolor hijau lah, beras, jagung dan segalanya itu. Ini kok bawa sapi, diikutin sampai daerah Selandakan. Nah, diikuti kok masuk di salah satu kayak rumah besar. Dia mau ikut masuk nggak boleh, tertutup semua. Dengan penasarannya itu dia sering ke situ, akhirnya dia kenal dengan tokoh-tokoh di daerah itu.
dia kenal tokoh-tokoh situ, dia bilang saya pengen lihat pabrik itu, kok katanya itu pabrik, saya mau lihat. Nah, itu lihat, akhirnya suatu ketika bisa melihat di situ, ternyata alatnya yang buat bikin aja di kebun ada gitu istilahnya. Tidak ada yang menggunakan barang yang aneh gitu. Ya, akhirnya dia terpikirkan gitu. Berarti daerah ini bisa saya masuk di sini kalau dengan perusahaan itu, dan orang akan bisa mendengarkan ajaran-ajaranku jika dia bisa makan. Karena kalau orang dulu kan tidak semata-mata uang, karena kan dia waktu itu kan masih budaya barter masih ada. Jadi dia yang penting bisa makan. Kalau dia bisa makan dan siapa yang ngasih makan, itu ada orang yang bisa dengar kan gitu. Maka waktu itu akhirnya bekerja sama dengan orang-orang daerah di sini. Akhirnya tokoh-tokoh ini menawarkan, kamu yang butuhkan apa? Tanah. Tuh saya ada di sana. Udah monggo, mau butuh berapa? Udah. Akhirnya datang ke daerah ini, ya sudah, kalau dulu kan nggak diukur, cuman main patok aja, kira-kira aku sini sampai sini butuh saya. Wah, belakangnya sekian, ke depannya sekian, nah, cuman gitu. Ada meteran waktu. Oke. Toko satu, udah nanti kayunya saya, bambu saya, ya, itu dia berpikir siapa yang akan memodali untuk beli hewan, untuk beli bahan baku, siapa? Karena kakek itu bikin surat dengan tulisan Arab, mau dikirimkan ke saudaranya yang ada di Pekalongan. Mungkin ya, sampai ke Yaman sana mauan, dia butuh modal. Nah, suatu ketika Kiai Haji Bakir Saleh ini main ke rumahnya. Karena orang dulu kan betul-betul salah itu kan cuma diuntel-untel buang untel-untel. Kiai Haji Bakir Saleh datang, kok banyak kertas berantakan. Ambil lah Mas, Kiai Haji Bakir Saleh dibaca, dilipat masuk ke satu, pesan dengan istri. Tolong bilang sama Umar, saya tunggu di Kauman, penting, saya butuh ketemu. Pulang. Beliau ini kan kalau setiap Jumat, hari Jumat itu memang dikhususkan untuk main ke Kauman. Pagi Haji Bakir Jumat datang tempatnya Mbak Bakir di Saleh. Di situ Bakir ngopo, kayak gini kok kamu harus jauh-jauh, kenapa? Kan ada saya. Akhirnya surat itu Kiai Haji Bakir Saleh dengan Bubis ya, istri Kiai Haji Bakir Saleh itu kasihkan celengan. Ini ada celengan saya, pakai dulu. Buka lah celengan itu. Kalau nggak salah kurang lebih ada sekitar ya 900 atau 1000 holden waktu itu, mata uang masih holden, belum ada rupiah. Nah, akhirnya sama ya sama kakek saya tuh Umar itu, Pak Umar titipkan ke Bubis. Saya titip ini, saya ambil sebagian ya, buat urusan desa sampai perusahaan ini berdiri. Nah, itulah cerita dari berdirinya perusahaan. Begitu perusahaan berdiri ini, berjalannya pun dengan sistem sosial. Ya, itu perusahaan berjalan. Ya, dia selalu setiap orang yang kerja di sini itu kan makan kita kasih. Perusahaan terbuka, jadi orang wajib bisa melihat. Dulu kan kalau perusahaan-perusahaan Cina enggak gitu, tertutup, mie sudah jadi mie ini kirim ke kota Jogja. Orang sini kalau beli harus ke Jogja dulu, baru bisa jual di sini. Nah, sama Mbak Umar dibuka, orang sini beli di sini, silahkan jual. Akhirnya kan Cina kan
ya apa kalah lah gitu, karena kan kita lebih terbuka, orang bisa lihat bikinnya, beli di tempat bisa waktu itu kan seperti itu, dan tenaga kerjanya pun dia lebih apa ya, kalau lebih senang, dia lebih senang, lebih asik di sini. Karena apa, makan itu bisa dibawa pulang, kalau Cina kan nggak bisa, kamu kasih makan ya udah kamu makan di sini, mau keluar kasih anak istri nggak bisa. Kalau kita kan dulu makan itu sediakan satu piring kayak gunung, iya kayak gunung, udah benu mungkin udah dipaning-paning gitu. Sudah taruh nanti dia kalau mau makan pagi, makan siang itu dia belah taruh di atas daun pisang atau daun jati, bawa pulang karena kan pulang deket, nah, pulang dan anak istrinya ya separuh dia makan pagi, nanti lagi jam makan gitu lagi separuh kasihkan anak istri, separuh dimakan. Jadi hasil kerja dia itu pun dulu gajinya sistemnya beras, apa ya, cangkiran rasanya. Dan setiap orang masuk, kamu kerja, iya, kasih satu cangkir beras. Itu kan ada kotak-kotak itu. Dulu banyak, aku masih, bahkan kotak itu aja saya masih menangi itu. Iya, kotak-kotak kayu-kayu jati. Nah itu nanti ada namanya. Apa, Soto, Jono, apa itu ada. Nah, masuk ya kasih sok situ. Nah, sebelah sana itu biasa ada yang ngambil mingguan, ada yang ngambil bulanan. Nanti dapat berapa kilo, bawa pulang. Bagian dia masak untuk di rumah, bagian dia jual. Tukar sayur, tukar apa kan gitu. Nah, di situ kakek mudah memberi masukan. Bahkan sampai karena kakek itu dulu orang yang sudah berkeluarga tapi dalam masih salam satu rumah, maka kakek suruh keluar, kamu harus keluar, nggak bisa dalam satu rumah ada dua keluarga, nggak bisa, nggak bakal baik. Ya aku nggak mau pulang, bikin rumah, kalau kakek dibikin, ayo bikin. Terus saya bayar pakai apa? Cukup bayar dengan baca Al-Quran. Kamu bisa belajar, bisa baca Al-Quran, sudah cukup belajar. Ya emang kalau dulu kan tanah nggak ada harganya ya. Nah, itu mereka step by step seperti itu. Akhirnya perusahaan ini berkembang, terus sampai bahkan saya aja waktu saya masih kecil ya, usia berapa ya, kita harusnya 9 tahun, 10 tahun, saya masih ingat. Kan waktu itu kan kakek begitu ini sudah berusaha dipegang oleh orang tua saya, ibu saya akhirnya nikah dengan anaknya Kiai Haji Batur Saleh untuk menyambung persaudaraan dan sudah pernikahan. Nah, sudah perusahaan ini yang pegang orang tua saya, begitu orang tua saya, kakek ini dulu, Mbah Umar ini tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja di Suryawijaya, ya sudah punya anak di sana, tinggal di sana. Kalau datang setiap hari Jumat itu berhenti di jalan besar sana, belum masuk sini, nah itu berhenti di sana. Sopirnya udah kamu duluan, dia jalan kaki. Kan dulu jualan belum aspal belum lama ini. Dulu itu lubang-lubang di jalan tuh pas bisa seginilah 50 cm kita buka nih. Nah, jalan kaki ya. Nanti anak kecil-kecil itu sudah pada biasa. Setiap hari Jumat pagi mesti nungguin anak sini di tepi jalan. Ya, nanti kalau kita sekali tuannya Arab gitu. Tuannya Arab. Ya, kan orang sebutannya orang-orang sini nyebut itu. Jalan, jadi tepi jalan. Udah. Gak usah diberhentikan, dia pasti itu. Nah, siapa kamu? Saya ini. Anaknya siapa? Oh. Ayo, bisa baca apa? Bisa Al-Fatihah? Bisa baca? Bisa. Ada surat-surat lain, bisa nggak? Belum, ya udah 25 tuh punya satu surat. Ini, udah. Nanti udah yang bisa tambah Al-Fatihah, bisa surat-surat, tambahin.
kan satu sokap 25 rupiah. Itu sampai orang-orang itu terbiasa seperti itu. Itulah sekitar dari segi agama, segi pendidikan. Rumah ini tuh menjadi sekolahan. SD pertama kali ada SD di sini itu di rumah ini, belakang ini dulu ruangan kelas. Sini ini dulu ruangan kelas. Dulu di sini hanya ada 2 kelas. Jadi kan kenapa kalau dibikin sekolahan? Itu dulu selain ide kakek, idenya Pak D, kakaknya ibu saya. Karena kan pegawai yang laki kerja di pabrik dulu, yang perempuan jual di pasar. Nah akhirnya anak-anak kan nggak ada yang nganu, akhirnya diambil gitu. Anakmu tinggal sini aja, bikinkan tempat bermain kayak TK gitu. Kalau anak-anak di sini seneng banget kasih mainan, terus sampai kasih ajaran-ajaran. Akhirnya berkembang sampai SD karena nggak ada tempat. Dari kecil dari TK sampai dikasih ajaran SD. Tuh. Nah, SD di sini tuh terakhir tahun kalau nggak salah itu sekitar 75 kalau nggak salah, kalau nggak 70 75. Ada kok salah satu yang masih sampai sekarang itu pernah sekolah di sini. Akhirnya kakek kerjasama dengan tokoh juga di sini. Saya bikin sekolahan itu SD Muhammadiyah Bendo itu. Bikin sekolahan itu diserahkan ke Muhammadiyah. Dan ya, perkembangannya seperti itu sampai terus siarnya seperti itu. Pemuda makhluk itu di musola-musola itu banyak, di rumah-rumah pemuda-pemuda itu melatih kalik bahasa. Ya, nanti dia tanya sama tokoh agama di sini. Dulu Pak Muhadi ya namanya. Kamu. Dia tanya, mana kira-kira pemuda yang serius dan betul-betul mengajarkan kepada anak-anak. Kamu sudah punya catatan. Oh, itu. Dia kasih sarung, kasih baju koko. Bahkan itu sampai melekat sampai saya sudah usia belasan tahun itu, kalau namanya dulu Lebaran, gue lah jalan di sini sampai sana antri, ya antri 100 rupiah waktu uang 100 rupiah untuk sanggung Lebaran 100 rupiah. Pasti 100 rupiah, pasti ingat 100 rupiah merah itu dulu pasti itu 100 rupiah. Habis itu nanti yang tua-tua, yang pemuda-pemuda gitu kasih sarung, nanti yang tua-tua kasih mie. Ya, mereka di rumahnya sepadan. Itu seperti itu dulu jalannya perusahaan itu. Maka perusahaan ini berjalan sekarang. Tahun 82 perusahaan ini sempat off. Ya, sempat berhenti karena dulu adanya mie instan. Munculnya mie instan. Ya, pertama kali mie presiden. Merek presiden ya. Bungkusnya cuma putih itu. Tulisannya cuma merah tok itu. Merah aja, merah agak apa ya, agak belum merah ngejreng lah gitu. Nah, itu dulu mie presiden. Nah, orang akan lari ke situ. Lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Larilah ke situ. Nah, akhirnya perusahaan ini kan dulu sampai 3 di sini, 1 di sebelah sana dulu Paknya Budi, 1 ada 1 lagi itu Paknya Pak di Bantul Kota. Maka di SMA Muhammadiyah 1 Bantul itu disebutnya dulu Kopaba, Kulon Pabrik Bakmi. Iya, SMA Kopaba. Trennya tahun 85 ke atas itu sampai 93 saya masih ingat. Padahal pabrik itu 85 udah berhenti. Itu saya ingat tuh sampai 93 itu saya masih dengar, wah Kopaban. Nah, saya ingat bahasa Kopaba, Kulon Pabrik Bakmi Bantul itu
Ya itu Muhammad Muhibah itu Muhammadiyah 1 Bantul. Itu dulu di lapangannya itu Bapak, pabriknya. Pabriknya di timurnya yang sekarang jadi rumah makan Andrawina. Oh, Andrawina. Ya Andrawina, lalu sebelahnya lagi ada bakso atau apa itu. Nah itu dulu set itu semua lahan pabriknya masih, sekarang bangunannya masih dikontrak-kontrakkan sama putranya Pak D. Tuh. Jadi Mulai lagi kapan Pak? Dari 82. 82 itu setelah itu off, yang perusahaan tinggal satu tempatnya Budi. Nah, tahun 2002 saya mulai produksi lagi. 2002 waktu itu kan kebetulan kita dapat spot juga dari orang-orang ya. Dan kondisi itu memang apa ya, sangat baru saat itu sangat kritis terhadap makanan-makanan modern ya. Ya namanya masalah borak apa itu kan dulu baru gencar-gencarnya 2002 itu. Kebetulan saya berdiri perusahaan berjalan lagi. Juga dukungan dari masyarakat sekitar sini yang orangnya sepuh-sepuh, bukan yang muda-muda, malahan tenaganya sepuh-sepuh yang dulu tenaganya zaman orang tua saya, zaman kakek saya malah pasti pada semangat, ayo Pak. Akhirnya berjalanlah perusahaan ini didukung oleh sepuh-sepuh itu. Nah itu berkembang sampai sekarang. Maka tapi asas sosial itu tetap masih kita pakai. Contoh kita libur itu tergantung oleh tenaga kerja. Mungkin kan pokoknya selama 4 hari terus produksi ya kan, tidak berhenti. Nanti tahu-tahu tenaga sih lah, capek ya itu. Kita itu satu. Kedua, tenaga itu kita gaji kayak dulu. Jadi begitu sudah jadi mie siap packing itu kita bayar ya. Makannya pun kita prasmanan. Ya kita sediakan di meja makan, mau sehari sekali makan, mau 2 kali 3 kali, pokoknya bebas ya. Itu seperti itu, sistem itu tetap kita pakai. Nah perusahaan ini kalau kakak itu dulu kan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi perusahaan ini bisa berjalan dengan sosial gitu. Nah, masyarakat biar bisa untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar itu seperti itu ya, dia berjalan sampai sekarang seperti itu. Ya tepung gaplek. Saking bundanya dulu. Ya gaplek itu kita ambil gapleknya macam-macam. Kalau Gunung Kidul pas ada ya kita ambil Gunung Kidul. Kalau pas kosong kita ngambil sampai ke Purworejo, Temanggung, ya. Wah, mana yang ada gitu kita ambil. Gaplek utuh ya Pak? Ya. Gaplek utuh. Iya. Belum Belum, nanti kita giling sendiri. Kita ambil gaplek, begitu gaplek itu kita giling, kita tepungkan. Setelah kita tepungkan, kita rendam di bak. Nanti setelah direndam di bak, kita tiriskan. Fungsinya kita rendam di bak itu untuk menghilangkan getahnya. Ya, untuk menghilangkan getahnya. Karena warna merah itu kan karena dari getahnya. Itu. Nah, setelah itu nanti setelah ditiriskan kita campur dengan tepung tapioka. Yang fungsinya kalau tepung gaplek itu untuk pemekarnya, tepung tapioka untuk pelekatnya. Ya, itu seperti itu. Tepung tapiokanya ini memang sudah di pasaran pun wonten nggih? Ya, ada. Kita ambil langsung dari Lampung, dari pabrik. Ya, karena sebetulnya di Jawa sendiri ada perusahaan itu ada, cuman harganya terpaut jauh. Ya, per kilo itu selisihnya hampir Rp1.000 lah. Padahal kalau kita ngambil satu paket itu 20 ton,
Kan sudah ke 1000 kali 20.000 kilo udah banyak sekali kan. Tuh, nanti kita ambil dari Lampung sudah diantar sampai sini. Tuh, bahan baku. Tuh, kayak untuk prosesnya, mari kita sama lihat. Niki tepung napa, Pak? Oh, gaplek. Saking pundi? Oh, Wonosari. Bahan utamanya nggih gaplek. Kan semalam. Oh, campuran. Bahan utama tepung tapioka gaplek niku campuran. Iya. Tapi niki emang wayahe disedot, Pak. Iya. Tepung gaplek. Ngiling piyambak nggih, Pak? Oh nggih. Nah, wau sing dugi niku gaplek masih cacahan nggih. Gaplek cacahan. Nah, bibar direndam mangke dijemur. Oh. Terus bibar niku digiling. Oh. Niku proses menirisannya teng riku nggih, Pak? Besok pagi di sini agak pelan-pelan Pak ya nanti ya. Dari gudang bahan kita menuju ke alat produksi berupa sapi. Ini sapinya ada 3, 2 sedang istirahat. Itu juga di sana ada calon. Oh, sapinya mantep ini. Setelah lihat sapi dan hotel sapi, kita menuju ke tempat pengolahan. Bahan yang tadi tapioka dan tepung gaplek digiling. Ini ada 3 sapi. Nah, ini bergantian sapinya. Ini sapinya keliling 2 jam Pak? Iya, karena sapinya 3 ganti-gantian. Oh.
Gimana? Dari sana dihancurkan. Iya, dihancurkan lagi kita lihat kadar airnya. Oh. Kalau kadar airnya terlalu tinggi, kita tambahkan tepung tapioka. Sebenarnya manual tapi ada air Ya, kira-kira jadi tradisional masih semua hanya peling. perbandingan itu Iya. belum Ini belum. kenapa tetap mempertahankan yang seperti ini? Ya, karena ya banyak masukan juga orang ibaratnya waktu saya zaman SD itu semua disangka mereka kerja. Sampai sekarang kita sudah terdaftar di harta budaya tak budaya. Cagar budaya. Kurang lebih sekitar 1 ton. Ada orang di depannya berhenti sapinya. Oh iya, kok pinter ya? Pakai orangan Wah, ini sapinya juga nyarinya susah pilihan. Ini Pak, dapat kan Pak? Ya kan punya ciri-ciri ya sapi Jawa, tapi punya ciri-ciri Oh, ini tersendiri. Jawa Ya, punya bentuk badannya, Enggak, muka kepalanya. enggak sama untuk yang baca sawah buat Sama, cuman harus mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, setelah tepung tapioka dan gapleknya digiling, diletakkan di tempat pencetakan ya Mas ya? Iya. Tempat pencetakan. Dikumpulkan sampai membentuk kotak ya. Setelah itu kita kukus atau kita steam. Itu bukan oven ya, steam. Kita steam. Pakai tangan diinjek-injek dulu biar keras. Lalu dipotongi pakai sabit. Iya, pembakarannya pakai kayu. Iya. kemasan kayu gitu ya Pak. Ya. Cuman kalau ini kan sudah kita ganti pakai stainless. Kalau yang itu masih kayu yang di belakang. Bisa ganti alat-alatnya pakai kayu. Ya. Nah, untuk kayunya harus jenis tertentu apa semua bisa Pak? Ya, kalau kayu soalnya pilihan juga. Ya jelas kayu keras lah, kayu Jawa yang keras. Kalau yang kayu-kayu lainnya kan mungkin hanya untuk tambahan saja. Oke. Ya kayak orang masak pakai angklung, pakai apa? Dia yang pakai
setelah dibentuk kotak-kotak, di steam. Steamnya masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar, tungku kayu bakar. Nah, ini ruangan steamnya. Ini ada 2 ruangan steam. Kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu masuk ke mesin pencetakan. Ini mesin pencetakannya. Nah, setelah dijemur terus proses pengepakan.